Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, di samping saya di sini, ini adalah modul untuk assembling menggunakan robot. Perintah apa saja yang penting untuk pemrograman robot Mitsubishi RVM1? Oke, nanti kita akan lihat. Nah, ini nanti akan mendukung terhadap PowerPoint yang sudah saya bagikan. Di situ ada perintah-perintah dasar yang kita gunakan untuk memprogram robot Mitsubishi RVM1. Nanti Anda bisa pelajari perintah-perintahnya tadi, kemudian Anda buat secara virtual di software yang sudah saya share ke teman-teman, yaitu software Cosimir. Jadi nanti teman-teman bisa memasukkan robot, membuat voxelnya yang ada di situ, terus kemudian menentukan posisi, kemudian membuat program supaya robot bekerja sesuai perintah yang kita gunakan. Nah, tadi kita sudah lihatkan bahwa robot saat pertama kali dihidupkan, di sini harus kita nesting, kita reset. Yaitu kita bisa riset secara manual menggunakan yang ada sistem di sini, bisa juga kita menggunakan namanya program kita, yaitu dengan menggunakan perintah namanya nesting. Itu satu perintah yang penting, yaitu nesting. Ya, nesting untuk perintahnya menggunakan NT. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk menggerakkan robot kita menggunakan perintah move, gitu ya. Jadi nanti kalau kita sudah menyimpan posisinya 1, 2, 3 gitu ya, kita bisa menggerakkan robot ke posisi 1 yaitu dengan perintah move 1, MO1, gitu ya. Nah, terus kalau menuju ke posisi 2, move MO2, ya, move 2, ya, MO2. Ke posisi 3 ya move 3, MO3, gitu ya. Nah, kemudian perintah yang penting itu adalah juga digunakan untuk membuka dan menutup gripper. Ya, kalau membuka gripper itu gripper open, GO. Kalau menutup gripper itu adalah gripper close, GC, gitu ya. Nah, dengan perintah move, GO dan GC kita sudah bisa menghandling, gitu ya. Tetapi untuk bisa menghandling dengan lebih baik, kita juga harus belajar beberapa perintah. Jadi nanti ada beberapa perintah yang digunakan untuk handling lebih baik. Salah satunya adalah perintah untuk menggerakkan secara linear, gitu ya. Nanti kalau move tadi kan menggerakkan poin ke poin, gitu ya, menuju ke poin 1, poin 2 dan seterusnya. Tapi gerakannya tidak lurus. Kita tidak bisa mengatur kelurusan dari gerakannya, ya. Nah, maka nanti kita untuk menggerakkan dia secara linear kita menggunakan perintah namanya move linear. Nah, dengan move linear itu nanti kita bisa menggerakkan robot betul-betul secara linear, secara lurus, gitu ya. Misalnya akan sangat bermanfaat saat kita memasukkan benda kerja ke dalam lubang. Nah, karena di situ kalau pakai perintah move gerakannya tidak linear, nanti bisa menabrak dinding-dinding lubang. Nah, karena dengan gerakan linear kita bisa memasukkan secara lebih lurus, gitu ya, sehingga proses assembling kita menjadi lebih baik. Kemudian perintah berikutnya yaitu untuk mengatur kecepatan. Ini sangat penting karena untuk gerakan tertentu kadang kita membutuhkan cepat, untuk gerakan tertentu misalnya assembling terus handling satu material yang di situ ada cairannya, kita perlu gerakan yang lambat. Maka kita juga bisa mengatur dengan menggunakan perintah speed. Nanti kita speednya dari 0 sampai 9. Terus kemudian kita bisa atur juga akselerasi dan deselerasinya. Oke, Anda bisa lihat dari PowerPoint yang ada. Jadi tadi sudah perintah nesting, perintah move, terus kemudian move linear, perintah gripper open, gripper close, terus kemudian mengatur kecepatan sekaligus akselerasinya. Nah, perintah move baik move untuk point dan move linear itu biasanya diikuti juga dengan keterangan. Misalnya kita move-nya itu kondisi grippernya tertutup atau terbuka. Kalau
kondisi penyimpanan semua posisinya itu grippernya terbuka, maka saat kita menggerakkan move atau move linear, kita tidak perlu memberi keterangan O, itu yang menandakan dia open. Tetapi kalau kita akan menggerakkan dengan gripper tertutup, maka kita move 2 gitu ya, kita kasih koma C yang menandakan bahwa grippernya itu adalah tertutup, gitu ya. Nah, gitu. Nah, nanti kita ada perintah-perintah yang lain, misalnya untuk timer gitu ya, menunggu itu TI misalnya 5 detik, berarti TI 50 karena detiknya itu kali 0,1, yaitu menunggu misalnya sedang berproses, robotnya menunggu berapa lama menunggunya, itu nanti kita bisa programkan. Oke. Nah, nanti kita akan lihat secara software ya. Nanti beberapa perintah yang lain nanti kita akan tunjukkan dengan menggunakan software sehingga lebih mudah. Oke, mari kita belajar untuk pemrograman dan simulasi robot Mitsubishi RVM1 dengan menggunakan software Cosmic. Terima kasih. Nah, setelah kita belajar perintah-perintah dasar, sebelumnya ada move straight, ada gripper close, kemudian masuk ke perintah counter. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam satu perintah khusus, yaitu perintah untuk palet. Nah, aplikasi untuk robot Mitsubishi RVM1 atau robot artikulasi di sini banyak juga digunakan untuk palet. Jadi mengambil benda dari konveyor untuk diletakkan di satu palet. Nah, untuk itu nanti kita akan belajar beberapa perintah di sini untuk bisa mengeksekusi perintah palet. Yang pertama adalah perintah palet atau PT. Nah, di sini untuk robot Mitsubishi RVM1 di sini ada 9 palet. Ya, kita bisa palet 1, 2, 3 sampai nantinya palet 9. Jadi tinggal kita tulis saja mau palet berapa, misalnya palet 1 ya PT1. Oke. Nah, saat kita sudah menggunakan perintah palet gitu ya, nanti kita harus tahu beberapa aturan yang ada di perintah palet. Nah, saat kita menggunakan perintah 1, maka posisi-posisi yang nanti dipakai itu adalah 10, 11, 12 dan 13. Masing-masing posisi 10 itu adalah untuk posisi reference, posisi 11 itu adalah untuk palet posisi kolom, terus kemudian posisi 12 itu adalah posisi untuk baris, dan posisi 13 itu adalah posisi untuk ujung diagonal, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kalau kita palet di sini, nah misalnya ini adalah palet 7, maka posisi referensinya itu adalah 70, terus posisi maksimalnya arah kolom itu 71, posisi maksimalnya arah baris 72, dan posisi maksimalnya diagonal adalah 73. Nah, tadi saat kita di sini palet 1, maka di sini adalah 10, di sini adalah 11, di sini adalah 12, dan di sini adalah 13. Oke. Nah, kita kalau 2, maka nanti 20, 21, 22, dan 23. Nah, kemudian di samping posisi, penting untuk kita tahu adalah untuk counter. Jadi nanti kalau kita akan menggunakan perintah counter sehingga mengambil palet secara urut, benda secara urut di palet, maka counter arah kolom itu adalah counter 11, counter arah baris itu adalah counter 12. Itu untuk palet 1. Nah, misalnya untuk di sini palet 7, maka tadi referensinya 70, maksimal untuk kolomnya 71, maksimal untuk barisnya 72, maksimal diagonalnya 73, terus kemudian untuk counter arah kolom 71, counter arah baris 72, ya. Nah, kita lihat di sini ini yang terjadi. Jadi palet 7 ini referensinya 70, posisi arah kolom maksimal adalah 71, posisi arah kolom arah baris maksimal 72, dan diagonal adalah 73. Jadi nanti kalau misalnya ini paletnya adalah 4 kali
6, berarti di sini total ada 24 benda kerja nanti di sini. Kalau sebelumnya tanpa menggunakan sistem palet, maka kita harus mencari 24 kali 2 gitu ya, atau minimal 24 ya, 24 posisi. Tetapi dengan menggunakan palet, maka kita hanya perlu mencari 4 posisi, sedangkan posisi yang lain itu akan dikalkulasi sendiri oleh sistem. Itu ya. Jadi posisi yang nanti harus dicari adalah posisi referensinya, posisi maksimal kolomnya, maksimal barisnya, dan maksimal untuk diagonalnya. Oke, ini adalah untuk perintah palet. Kemudian di samping palet nanti kita harus assign paletnya. Jadi paletnya itu mau berapa kali berapa, gitu ya. Palet numbernya tadi 1 sampai 9, jadi nanti misalnya palet 7, terus kita assign palet 7-nya itu berapa kali berapa kolomnya itu maksimal 255, barisnya maksimal 255. Misalnya kalau di sini berarti ini harus kita assign PA7 itu adalah 4 kali 6, karena kolomnya 4, barisnya 6, gitu ya. Maka ini PA7 4 kali 6. Oke. Nah, semua posisi yang ada di palet 7 itu nanti adalah posisi 7. Nah, bagaimana menentukannya nanti kita lihat. Gitu ya. Nah, ini adalah untuk palet, untuk palet assign. Nah, ini adalah 2 program yang penting. Dan nanti ini adalah referensi-referensi atau standar-standar yang penting. Nah, yang berikutnya adalah contoh, misalnya ini adalah program palet. Misalnya kita akan mengambil benda yang ada di sini, warna orange di sini. Nah, Anda lihat di sini secara arah kolom, ini adalah kolom kedua, arah baris ini adalah baris keempat. Maka untuk mengambil benda ini, kita pertama kali perlu assign bahwa ini bendanya ada di dalam palet. Nah, ini karena palet 7, kita assign. Palet 7-nya itu berapa kali berapa. Ini kolomnya itu 4, barisnya 6. Maka PA7 itu 4 kali 4,6. Nah, kemudian tadi arah kolom itu kan counternya 771, sedangkan arah baris adalah 72. Nah, untuk mengambil di sini kita harus set counternya arah kolom itu adalah 2, counternya arah baris adalah 4. Maka kita set counter 71, tadi arah kolom itu 71, itu kita set 2. Kemudian 72 itu kita set 4 yang ada di sini, ya. Maka kemudian ini akan menjadi posisi 7, ya. Jadi PT7 ini adalah posisi 7, ini adalah posisi saat ini yang warna orange yang ada di sini, ya. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memindahkan benda, ya, satu benda saja dari palet 5 ke palet 6. Misalnya palet ini 4 kali 6, terus palet 6-nya 4 kali 6. Ini bendanya yang ada di sini. Nah, tapi nanti kita akan memprogram menggunakan voxel yang sudah kita punya, ya. Jadi nanti ini adalah yang sebelah kiri ini adalah palet 5, yang sebelah kanan ini adalah palet 6. Maka perlu kita assign karena ini 5. Jadi nanti kita harus mencari posisi, ya. Posisi, katakanlah di sini mau jadi posisi referensi kita. Kita lihat di sini, ya, ini adalah posisi referensi kita. Maka ini harus kita ganti posisinya, ya. Tadi kan karena ini palet 5, maka posisinya referensi ini adalah 50. Terus kemudian posisi yang ada di sini ini adalah arah kolomnya, gitu ya. Nah, ini arah kolom itu tadi adalah kalau palet 5 ini adalah 51. Oke. Kemudian di sini adalah arah baris. Kita lihat, nah ini adalah arah baris, maka di sini ini adalah 52. Ya. Terus kemudian ini adalah arah diagonal maksimal, ini adalah 53. Oke, ini adalah untuk palet 5. Ya. Nah, sekarang kita palet 6. Maka palet 6 ini perlu kita tentukan. Misalnya kita posisi referensinya ada di sini. Maka di sini jadi posisi 60. Ya.
kolomnya yang sini ya, kita cari kolomnya yang mana. Nah, di sini. Ini adalah 61 ya, posisi arah kolom tadi adalah 61. Terus kemudian posisi arah baris ini adalah 62. Ya. Terus kemudian posisi arah diagonal ini adalah 63. Ya. Saat kita sudah menentukan posisi, maka nanti posisi-posisi yang lain, karena di sini hanya paletnya 2x3 ya, ini bendanya kan ada 6, 2x3, karena arah kolomnya tadi 2, arah barisnya adalah 3, maka di sini nanti posisi yang tengah ini akan dicari sendiri. Oke ya, mari kita cek dengan program. Oke, kita edit reset box cell. Jadi nanti kita punya posisi 10, itu adalah posisi aman nanti yang kita pakai. Kemudian kita nanti akan ambil benda, kita akan ambil benda 2 ya, benda di sini. Ini benda ya, benda di sini, yang di sini. Jadi kita punya posisinya adalah 50, 51, 52 dan 53. Kita akan ambil benda yang berada di sini ya, berarti arah kolomnya adalah 1, arah barisnya adalah 2. Ini bendanya. Nanti akan kita letakkan di sini, arah kolomnya juga 1, arah kolomnya 1, arah barisnya 2, akan kita letakkan di sini. Ya. Oke, bagaimana programnya? Oke, kita sekarang posisi di atas kita menggunakan perintah PD ya. Ingat, untuk yang di RVM1 PD tidak usah diberi nomor baris ya, PD. Nah, sekarang kita akan posisi definisinya misalnya adalah 15. Itu adalah 0 arah X, 0 arah Y, terus kemudian 50 arah sumbu Z, 0 pitch, 0 untuk rollnya. Terus kemudian 10, kita harus assign ya, palet 5. Ini adalah palet 5. Palet 5-nya kita assign itu adalah 2,3 ya. Kolomnya 2, barisnya 3. Terus kemudian 20 itu harus kita assign juga untuk palet 6. Ya, palet 6 ini harus kita assign. Maka ini palet 6-nya itu juga 2x3. Nah, sekarang karena kita akan mengambil posisi di sini, yang ini nanti akan jadi posisi 5, yang di sini akan jadi posisi 6. Maka kita harus set counternya. Ya. Counter arah kolomnya adalah 1, maka kita perlu set counter untuk arah kolom yang palet 5 itu adalah 51. Maka di sini 51 itu kita set 1 ya, karena kita akan mengambil benda di sini ya. Terus kemudian yang 40 set counter untuk yang arah baris ini adalah 52. Itu kita set ya, karena kita hanya mengambil benda ini saja, maka ini kita set 2. Ya. Terus kemudian kalau sudah, kita juga harus set yang di palet 6 ya, yang ada di sini gitu ya. Maka 50 ini set counter 51-nya adalah 1 ya. Terus 60 set counter 52-nya adalah 2. Ya, tadi kita akan letakkan di sini. Nah, beda kalau kita letakkan di atas. Maka set counter untuk kolomnya ini bukan 51 tapi 61 ya. Karena di palet 6, ini adalah 62. Ya, kalau kita letakkan di atas maka set counternya ini tidak 1 tapi 2 yang 61-nya. Oke. Kalau sudah selesai, nah sekarang kita akan ambil benda di sini. Misalnya robot menuju ke posisi amannya, yaitu posisi 10. Ini move 10, jadi robot ke posisi 10. Nah, di sini untuk ambil benda di palet 5, ini saya beri 75, ambil benda di palet 5. Ya, maka 80 di sini itu adalah palet 5, berarti ini adalah PT 5. Gitu ya. Jadi posisi benda ini akan jadi posisi 5.
Ya, kita tentukan tadi posisi 5 di mana? Di counter kolom 1, di counter untuk row-nya atau barisnya 1. Ya. PT5, kemudian 90. Nah, ya, kita menggunakan perintah move approach. Ya, move approach 5, tadi perintah untuk PD-nya kan 15, maka di sini 15. Berarti nanti posisinya akan ada di atas benda di sini. Terus kemudian 100 itu kita move ke posisi 5. Kemudian 110 grippernya menutup. Ya, 120 kita MA lagi 5 15 grippernya nutup. Ya. 130. Nah, kita akan menuju ke posisi aman ya, 130. Kita harus menuju ke posisi aman. Ke posisi aman adalah posisi 10. Ini koma C. Nah, kemudian 135 ini adalah taruh benda di palet 6. Maka di sini 140 ini adalah PT6 yang dimana PT6 sudah di set counternya arah kolom 1, arah baris 2. Nah, kemudian 150 ya, ini adalah MA 6 15 kondisi gripper tertutup. 160 move ke posisi 6, 170 ya, posisi 6 sambil grippernya menutup. Kemudian move grippernya open, GO. 180 MA 6 15. Terus 190 move ke posisi 1, posisi aman. Bukan posisi 1, yaitu posisi 10. Oke, 200 programnya selesai. Ya. Nah, dengan begitu nanti kita akan bisa mengambil benda 2 yang ada di sini. Ini benda 1, 2, 3 ya, benda 3 misalnya gitu ya, akan diletakkan di posisi di sini. Oke, kita compile and link. Ada error atau tidak? Tidak ada error. Kita edit, reset voxel. Oke, kemudian kita jalankan. Nah, maka dia akan mengambil benda padahal tadi kan kita tidak punya posisi di sini. Posisi kita yang punya adalah di ujung-ujung. Tapi dengan menggunakan perintah palet kita bisa nanti posisi di sini akan dicari secara otomatis. Oke, begitu. Nah, jadi nanti Anda bisa mencoba memindahkan yang lain, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita memindahkan benda yang ada di sini? Oke, kita edit, kita reset voxel. Sekarang tidak benda ini, tapi benda yang di atas di sini. Maka yang perlu kita ubah apa? Yang perlu kita ubah hanya set counternya 51. Kita perlu ubah 2 dan kemudian diletakkannya di atas di sini. Maka di sini 61 juga 2, gitu ya. Nah, yang lain tidak berubah. Oke, edit, reset voxel. Ini kita compile and link. Maka saat kita jalankan, ini akan mengambil benda yang keempat. Gitu ya. Diletakkan di sana. Oke? Nah, begitulah bagaimana kita untuk program palet. Jadi nanti Anda bisa melihat di sini, ya, di sini. Ini tadi latihan untuk program ini. Kemudian Anda bisa membuat bagaimana memindahkan semua benda ini dari bawah ke atas, ya. Bagaimana caranya Anda bisa latihan. Terus bagaimana Anda memindahkan semua benda di palet
5 di sini ke palet 6 ya. Di sini Anda harus menentukan posisi di ujung-ujungnya ya, seperti tadi lah, posisi yang lain akan otomatis dicari ya. Nah, ini sudah saya buatkan programnya ya. Anda bisa pelajari programnya yang ada di sini. Nah, ini adalah programnya ya. Tapi tentunya nanti saat Anda praktek latihan, silakan tidak usah banyak-banyak bendanya. Anda buat aja bendanya ya sesuai yang ada di sini. Jadi ada 6 benda. Ini saya edit, saya reset voxel gitu ya. Ini ada 6 benda di sini. Ya, bagaimana Anda memindahkan 6 benda yang ada di sini untuk dipindah ke sini. Oke ya. Begitu. Nah, ini adalah solusinya ya, bagaimana kita menyelesaikan pemindahan palet dari sini untuk dipindahkan ke sini. Ya, Anda bisa belajar tadi berdasarkan keterangan atau penjelasan saya tentang palet tadi. Jadi nanti akan ada program utama di sini, program utama yang akan menggunakan perintah repeat cycle 24 kali, karena di sini bendanya ada 24, dan kemudian repeat cycle akan pasangannya adalah untuk perintah NX di sini. Ya. Jadi ini adalah assign-nya paletnya, palet 5 dan palet 6. Kemudian semua counternya di set 1. Nah, terus kemudian ini adalah program untuk mengambil benda dan nanti menggeser counternya. Ini adalah meletakkan benda dan menggeser counternya. Jadi akan dilakukan 24 kali. Anda lihat dengan menggunakan subprogram dan juga menggunakan perintah counter, terus kemudian repeat cycle, kita bisa membuat program dengan lebih singkat. Nah, ini sudah ada solusinya. Di sini Anda pelajari. Nah, nanti silakan Anda membuat tugas untuk program ini. Nah, tugas untuk program ini nanti tidak semua benda, 60 benda yang ada di situ. Nanti kita akan menggunakan 6 benda, terus ada posisi untuk pengetesan dan kemudian palet untuk meletakkan benda yang sudah dites. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi selamat belajar tentang program palet. Nah, nanti tugas yang saya berikan silakan dikerjakan. Nanti saya beri batas waktu kapan tugas tadi dikumpulkan. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.